Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam secara online kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran yang ketiga, yaitu tentang Allah Maha Pencipta. Kompetensi dasar yang harus kalian capai yaitu memahami makna Asmaul Husna, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Halik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna, Al-Halik. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Sebelum pelajaran online PAI kita mulai, mari kita membaca doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada anak-anak dalam memahami pelajaran PAI bab 3 ini. Pada langkah yang pertama kita akan mempelajari bahwa Allah itu Maha Pencipta. Allah Maha Pencipta artinya Allah itu yang menciptakan semua yang ada di dalam langit, bumi, atau alam semesta ini. Kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui semua ciptaannya itu tadi. Ada manusia, ada malaikat, binatang, tumbuhan, langit, planet, bumi, salah satu planet, matahari, bahasa, warna, rasa, dan sebagainya. Semua itu Allah menciptakannya dengan indah, karena Allah sangat mencintai keindahan. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Ada banyak berbagai warna-warni ciptaan Allah, misalnya bunga. Nah, bunga itu kan ada yang berwarna merah, putih, biru, oranye, kuning. Nah, hitam bahkan ada tulip hitam ya. Nah, semua warna Allah ciptakan dengan indah, seperti indahnya warna pelangi. Nah, alam semesta beserta isinya itu yang tersusun rapi dan dinamis ini tidak mungkin ada dengan sendirinya langsung muncul tercipta di muka bumi ini. Tentu saja ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, setelah kita mengenal Allah melalui ciptaannya, kita tetap tidak diperkenankan oleh Allah untuk mengetahui keberadaan Allah. Nah, kita akan diberitahu keberadaan Allah setelah kita nanti di akhirat nanti. Nah, kita tidak bisa melihat Allah karena terbatasnya penglihatan kita. Jadi, kita itu tidak bisa melihat hal-hal yang kecil seperti kuman, itu tidak bisa kita lihat. Dan hal-hal yang sangat besar seperti gunung itu kan kita hanya melihat sebagian depannya saja, yang belakangnya atau di dalamnya kita tidak bisa melihat. Nah, begitu juga dengan Allah. Allah itu sangat besar sehingga kita indera penglihatan kita tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita berasal dari tanah. Nah, tanah itu akan terbakar kalau melihat cahaya yang sangat terang sekali. Sedangkan Allah itu kan dalam hadis Nabi itu diterangkan Allah itu seperti terangnya bulan purnama dan lebih terang daripada itu. Nah, tanah kita yang terbuat dari tanah tidak sanggup untuk melihat Allah. Nah, kita akan melihat Allah nanti di akhirat. Nah, sebagai anak muslim kita harus meyakini dulu bahwa Allah itu ada melalui ciptaan Allah. Setelah kita mengenal Allah melalui ciptaannya, kita harus bersyukur dengan adanya ciptaan Allah yang sudah Allah berikan kepada kita, yaitu lengkapnya anggota keluarga. Allah menciptakan tumbuhan yang bisa kita nikmati keindahannya. Ada juga tumbuhan yang bisa kita konsumsi setiap hari, misalnya bayam, kangkung, tauge, itu yang dari kedelai semua. Kalau tauge itu, nah itu bisa kita
nikmati itu harus kita syukuri. Allah juga memberikan hewan yang bisa kita rawat dan kita nikmati dagingnya, misalnya ikan. Nah, bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Ada 4 contoh cara mensyukuri nikmat Allah, yaitu yang pertama, menjaga dan merawat ciptaan Allah. Yang kedua, memanfaatkan ciptaan Allah. Yang ketiga, bersyukur atas nikmat Allah. Yang keempat, selalu berbuat baik kepada semua makhluk Allah. Allah sudah menciptakan kepada kita berbagai macam pemberian penciptaan Allah, mulai dari hewan maupun tumbuhan atau bunga-bunga. Kita harus menjaga dan merawatnya dan memanfaatkannya dengan baik. Terus kita juga terhadap sesama makhluk, kita harus saling menyayangi, baik itu terhadap sesama manusia maupun terhadap hewan ataupun tumbuhan. Perilaku meyakini adanya Allah. Nah, berikut ini contoh perilaku di dalam keseharian yang meyakini bahwa Allah itu ada. Perilaku yang menunjukkan kita itu meyakini bahwa Allah itu ada. Pengamalan sifat adanya Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu mengaji bersama keluarga. Yang kedua, melaksanakan sholat 5 waktu. Yang ketiga, bersedekah atau membantu saudara yang membutuhkan pertolongan kita. Kita harus selalu membantu saudara kita yang membutuhkan pertolongan, sebisa kita bantu. Karena suatu saat nanti kita juga akan membutuhkan pertolongan orang lain. Pada pembelajaran yang kedua, kita akan membahas mengenai Asmaul Husna, Al-Halik. Al-Halik termasuk salah satu Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Al-Halik artinya Allah Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa menciptakan segala sesuatu, baik yang kecil seperti kuman, jin, maupun malaikat dan gunung yang sangat besar. Nah, ada Quran surat Al-Hasyr ayat 24 yang berbunyi Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Surat ini adalah firman Allah, ya. Surat yang ke-54 Al-Hasyr. Ini adalah firman Allah. Firman Allah itu Al-Quran, ya. Allah sendiri yang menurunkan Al-Quran itu. Berarti Allah sendiri yang memberikan petunjuk pada kita bahwa Allah lah yang menciptakan, mengadakan, membentuk rupa. Dan Allah memiliki 99 nama yang indah. Malaikat yang ada di langit dan malaikat yang turun ke bumi semuanya bertasbih kepada Allah. Kita juga harus selalu bertasbih kepada Allah, minimal paling tidak setiap kali kita sholat 5 waktu. Ada sebuah kata bijak, seandainya seluruh manusia yang terpandai di dunia ini berkumpul untuk menciptakan sebutir beras saja, niscaya mereka semua tidak akan mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dan mengatur tata surya yang berputar pada porosnya, padahal di dalam bumi tidak ada mesin penggerak. Allah berkuasa menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Nah, banyak negara-negara yang ingin menunjukkan kemampuannya menciptakan, namun masih ada ciptaan Allah yang sangat agung, ciptaan Allah yang memiliki sebuah rahasia teknologi yang tersembunyi. Nah, kita harus selalu belajar dan terus belajar agar ilmu pengetahuan kita selalu bertambah, agar kita bisa semakin mensyukuri nikmat Allah berupa akal dan pikiran dan semua ciptaan Allah. Contoh perilaku meyakini Asmaul Husna di dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama, selalu beribadah tepat waktu. Nah, setelah anak-anak mendengar adzan, segera berwudu dan melaksanakan sholat. Kalau di rumah ya, bersama keluarga. Kalau ayah dan ibu sedang keluar, ya kalian sholat sendiri di rumah. Kalau dekat dengan masjid ya, silahkan anak-anak bisa sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah pahalanya akan dilipat gandakan. Yang kedua, merawat dan menjaga kebersihan kelas. Nah, ketika anak-anak ke sekolah itu adalah rumah belajar kalian, maka kalian juga harus merawatnya. Ketika ada sampah berserakan, kalian memasukkannya ke dalam tempat sampah. Ketika ada kotoran, sebelum kita sholat di kelas, kita harus menyapunya dulu. Tidak usah menunggu teman-teman yang bertugas piket. Anak-anak langsung saja. Kalau sudah terbiasa menjaga kebersihan, kalian akan terbiasa menjaga kebersihan dimanapun kalian berada. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, masih berkaitan dengan yang kedua, yaitu menjaga kebersihan kelas. Jika kita sudah diberikan pohon yang rimbun yang menghasilkan oksigen, namun pohon itu menghasilkan daun yang kering, maka kita harus menyapunya, membuangnya ke tempat sampah. Tidak boleh kita malah membuang sampah menambahi daun-daun yang kotor tadi. Kertas kita buang di depan rumah. Nah, itu adalah perilaku yang tidak menjaga kebersihan. Akan membuat lingkungan tampak tidak indah lagi. Padahal ciptaan Allah itu sesungguhnya indah kalau tidak kita kotori ya. Yang keempat, menghormati kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala memberikan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya melalui hadirnya ayah dan ibu di rumah. Ayah dan ibu selalu menyayangi kalian di rumah. Nah, makanya kalian harus selalu menghormati kedua orang tua yang sudah merawat kalian sejak masih kecil ya. Demikian tadi penjelasan tentang pelajaran yang ketiga tentang Allah Maha Pencipta. Berikutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan secara mandiri. Semoga kalian bisa memahami pelajaran. Nah, guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.